Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christine Bintang Hutauruk dari tab C dengan NPM 2414071033. Di sini saya akan membuat tugas besar, yaitu tugas presentasi mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Yang pertama yaitu ada motor 4 tak bensin. Jadi motor bakar 4 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menghasilkan tenaga melalui 4 langkah piston dalam satu siklus kerja, yaitu isap, kompresi, tenaga, dan buang. Mesin ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar dan tidak mencampurnya dengan oli pelumas, serta umumnya lebih efisien dan ramah lingkungan dibandingkan dengan mesin 2 tak. Nah, pada gambar bisa kita lihat ada 4 langkah dari mesin ini. Yang pertama itu ada intake atau langkah isap, kemudian ada langkah kompresi, kemudian ada langkah usaha atau langkah pembakaran, kemudian ada exhaust atau buang. Yang pertama itu ada langkah hisap atau intake. Nah, pada langkah hisap itu piston bergerak dari titik atas, titik mati atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Nah, kemudian klep inlet terbuka dan bahan bakar masuk ke silinder. Kemudian kruk atas berputar 180 derajat. Kemudian noken es berputar 90 derajat dan tekanan negatif piston menghisap kabut udara dan bahan bakar masuk ke silinder. Kemudian untuk langkah yang kedua itu ada langkah kompresi. Nah, pada langkah kompresi ini piston bergerak kembali dari titik mati bawah menuju titik mati atas atau TMA. Kemudian setelah piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, klep in menutup. Kemudian klep X tetap tertutup juga. Nah, setelah itu bahan bakar termampatkan atau terkompresi ke dalam kubah pembakaran atau combustion chamber. Kemudian setelah bahan bakar termampatkan sekitar 15 derajat sebelum titik mati atas, busi mulai menyalakan bunga api dan memulai proses pembakaran. Nah, kemudian setelah busi mulai memercikkan api dan terjadi proses pembakaran, kruk es mencapai satu rotasi penuh, yaitu 360 derajat. Kemudian noken es mencapai 180 derajat. Nah, kemudian pada langkah usaha, hal yang pertama terjadi itu yaitu terciptanya ledakan secara sempurna di ruang bakar akibat percikan bunga api dari busi. Kemudian setelah terciptanya ledakan, piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Nah, setelah piston terlempar dari titik mati atas menuju titik mati bawah, klep inlet menutup penuh, sedangkan menjelang akhir, langkah usaha klep buang mulai sedikit terbuka. Nah, kemudian proses yang keempat itu terjadi transformasi energi gerak bolak-balik piston menjadi energi rotasi kruk es. Kemudian yang kelima itu ada putaran kruk es mencapai 540 derajat. Kemudian setelah putaran kruk es tersebut mencapai 540 derajat, terdapat langkah atau proses selanjutnya yaitu putaran noken es 270 derajat. Nah, ini merupakan gambar dari langkah usaha atau power pada motor bensin 4 tak. Kemudian terdapat langkah buang, yaitu langkah exhaust. Yang pertama, counterbalance weight pada kruk es memberikan gaya normal untuk menggerakkan piston dari TMB atau titik mati bawah ke titik mati atas. Kemudian klep X terbuka sempurna dan klep inlet menutup penuh. Nah, selanjutnya gas sisa hasil pembakaran didesak keluar oleh piston melalui port exhaust menuju knalpot. Kemudian kruk es melakukan dua rotasi penuh, yaitu 720 derajat
dan noken S menyelesaikan satu rotasi penuh atau 360 derajat. Nah, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari mesin atau mesin motor bakar 4 tak bensin ini. Yang pertama yaitu kelebihannya irit bahan bakar dan ramah lingkungan. Nah, mesin 4 tak ini lebih hemat bahan bakar dan menghasilkan lebih sedikit gas buang karena proses pembakarannya lebih efisien dan tidak mencampurkan bensin dengan oli. Nah, yang kedua yaitu kinerjanya lebih halus dan stabil. Mesin ini beroperasi dengan getaran lebih sedikit dan putarannya lebih rendah, sehingga menghasilkan kinerja yang lebih halus dan stabil, bahkan saat digunakan dalam jangka waktu lama. Kemudian ada kelebihan yang ketiga yaitu lebih awet dan tahan lama. Karena mesin pada motor bakar 4 tak bensin ini tidak menggunakan oli samping, komponen mesin tidak mudah aus akibat campuran bahan bakar dan oli, sehingga sistem pelumasan yang terjadi terpisah, membuatnya lebih awet. Nah, ada kelebihan yang terakhir yaitu pengaturan campuran lebih mudah. Karena tidak adanya oli samping pada mesin ini membuat pengaturan campuran udara dan bensin menjadi lebih sederhana. Nah, secara lebih singkatnya, kelebihan dari motor ini irit bahan bakar dan ramah lingkungan, kemudian kinerjanya lebih halus dan stabil, kemudian lebih awet dan tahan lama, dan pengaturan campurannya itu lebih mudah. Nah, di samping kelebihan-kelebihan tersebut, motor 4 tak bensin ini juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu konstruksinya yang rumit. Memiliki lebih banyak komponen seperti sistem katup yang membuat konstruksi mesin lebih rumit dibandingkan dengan mesin 2 tak. Kemudian ada kekurangan yang lainnya yaitu bobotnya lebih berat dibandingkan dengan mesin 2 tak. Bobot bensin 4 tak ini umumnya lebih berat karena strukturnya lebih kompleks dibandingkan dengan mesin 2 tak. Kemudian kekurangan yang ketiga ada tenaga dan akselerasinya lebih rendah, menghasilkan tenaga yang lebih kecil dibandingkan dengan mesin 2 tak berkapasitas sama, terutama pada putaran mesin yang rendah. Kemudian ada kekurangan selanjutnya yaitu perawatannya lebih sulit dan mahal karena tadi mesin ini memiliki konstruksi yang lebih rumit sehingga membuat perbaikan dan perawatannya lebih sulit dan bisa memakan biaya yang lebih mahal saja juga. Kemudian ada kekurangan yang terakhir yaitu rentan terhadap air. Nah, sistem kelistrikan yang kompleks pada mesin 4 tak ini menyebabkan mesin ini lebih rentan rusak jika menerobos banjir. Kemudian ada motor 4 tak diesel. Jadi motor 4 tak diesel ini adalah mesin yang menyelesaikan satu siklus tenaga melalui 4 langkah naik turun piston dalam 2 putaran poros engkol. Keempat langkah tersebut itu langkah isap atau intake, kompresi atau compression, kemudian ada tenaga atau pembakaran, dan buang atau exhaust. Proses ini berbeda dengan mesin bensin karena mesin diesel mengandalkan kompresi tinggi untuk membakar bahan bakar, bukan busi. Jadi pada motor 4 tak diesel ini tidak menggunakan busi, berbeda dengan motor 4 tak bensin, di mana motor 4 tak bensin itu membutuhkan busi untuk memercikkan api sehingga terjadi proses pembakaran. Sedangkan pada diesel ini tidak memerlukan busi, tetapi dia pembakaran terjadi karena mengandalkan kompresi bahan bakar yang tinggi. Yang pertama itu ada langkah hisap. Nah, pada langkah hisap ini atau intake stroke, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Kemudian katup masuk atau intake valve terbuka sehingga udara segar dari luar tersedot masuk dan mengisi ruang bakar. Kemudian katup buang atau exhaust valve dalam kondisi tertutup. Kemudian ada langkah yang kedua yaitu langkah kompresi atau yang disebut juga dengan compression stroke. Nah, pada langkah ini piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Kemudian kedua katup yaitu katup hisap dan katup buang tertutup rapat sehingga udara yang terperangkap di dalam silinder tersebut terkompresi. Nah, pada proses kompresi ini membuat suhu udara sangat meningkat drastis dan sangat panas yang menjadi
sumber panas untuk pembakaran, sehingga tidak diperlukan lagi busi untuk melakukan proses pembakaran. Jadi dia mengandalkan proses kompresi dan menghasilkan suhu yang sangat tinggi yang akan membantu proses pembakaran. Nah, pada langkah kerja ini atau langkah pembakaran power or combustion stroke. Nah, pada puncak kompresi, injektor menyemprotkan bahan bakar diesel ke dalam ruang bakar yang berisi udara panas. Nah, pada saat udara sudah dikompresi tadi pada langkah sebelumnya, kemudian injektor pada langkah kerja ini akan menyemprotkan bahan bakar. Nah, panas tinggi dari udara yang terkompresi tadi menyebabkan bahan bakar diesel tersebut terbakar secara otomatis atau biasanya disebut dengan self ignition. Nah, karena adanya panas yang sangat tinggi dari udara yang sudah terkompresi dan injektor yang menyemprotkan bahan bakar, sehingga terjadi pembakaran yang terjadi secara otomatis. Kemudian energi hasil pembakaran ini menciptakan ledakan yang mendorong piston turun dengan kuat dan menghasilkan tenaga yang memutar poros engkol. Nah, yang terakhir ada langkah buang. Nah, langkah buang ini disebut juga biasanya dengan langkah exhaust stroke. Nah, ini adalah gambar pada langkah buang, kita bisa lihat. Kemudian setelah langkah sebelumnya selesai, yaitu langkah kerja, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Nah, katup buang atau exhaust valve terbuka dan piston mendorong gas sisa pembakaran keluar dari silinder melalui katup tersebut. Nah, proses ini membersihkan silinder, mempersiapkan siklus untuk langkah hisap yang selanjutnya atau yang akan terjadi berikutnya. Nah, terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari motor 4 tak diesel ini. Kelebihan yang pertama yaitu hemat bahan bakar. Jadi mesin diesel 4 tak ini yang diesel lebih efisien karena satu siklus pembakarannya hanya membutuhkan satu langkah pompaan bahan bakar dan bahan bakarnya sendiri lebih kaya energi. Kemudian torsinya tinggi. Torsi yang besar membuat mesin diesel lebih kuat untuk menanjak, mengangkut beban berat atau melewati jalur off-road karena tenaganya lebih besar sejak putaran mesin bawah. Nah, jadi pada biasanya mesin diesel ini lebih banyak digunakan pada traktor dibandingkan yang menggunakan bensin, karena pada mesin 4 tak diesel ini dia menghasilkan torsi yang lebih besar sehingga lebih efisien untuk pemakaiannya. Kemudian kelebihan yang ketiga ada daya tahan, di mana mesin diesel ini umumnya lebih tahan lama karena komponennya dirancang lebih kuat dan mampu menahan tekanan serta suhu yang tinggi. Kemudian kelebihan yang selanjutnya ada cocok untuk beban berat. Nah, torsi yang besar membuat mesin ini ideal untuk kendaraan komersial atau kebutuhan yang sering menyangkut dengan beban-beban yang berat. Nah, di samping beberapa kelebihan tadi, terdapat juga beberapa kekurangan dari mesin 4 tak diesel ini. Nah, kekurangan yang pertama yaitu biaya. Jadi harga mesin diesel ini lebih mahal dibandingkan dengan mesin 4 tak bensin karena konstruksinya lebih kokoh dan sistem injeksi yang presisi, sehingga hal ini menyebabkan biaya perawatannya juga lebih mahal, terutama untuk suku cadang yang spesifik. Kemudian kekurangan yang kedua ada suara dan getarannya. Nah, pada mesin 4 tak diesel ini, suara dan getarannya cenderung lebih berisik dan menghasilkan getaran yang lebih besar dibandingkan dengan mesin 4 tak bensin, meskipun teknologi modern semakin mengurangi hal ini. Nah, kemudian ada emisi. Emisi dan partikulat dari mesin diesel lebih tinggi yang dapat berdampak pada polusi udara. Beberapa negara atau kota bahkan membatasi atau melarang mobil diesel untuk melakukan operasi atau hal-hal tertentu untuk beroperasi. Kemudian ada akselerasi lambat. Nah, karakter mesin diesel ini cenderung menghasilkan akselerasi yang lebih lambat dibandingkan dengan mesin bensin. Jadi secara singkatnya, motor bakar ini memiliki kelebihan hemat bahan bakar, torsi tinggi, daya tahannya yang lebih besar. Kemudian kekurangannya itu ada biayanya yang
lebih mahal, suara dan getarannya yang lebih berisik, emisi NOx dan partikulatnya juga lebih tinggi, dan akselerasinya juga lebih lambat. Nah, ini ada perbandingan antara motor diesel dengan motor bensin. Nah, dapat kita lihat pada motor yang bensin atau petrol engine biasa disebut juga. Nah, pada mesin ini 4 tak bensin ini dia menggunakan busi untuk membantu proses pembakarannya, sedangkan pada mesin diesel ini menggunakan injektor untuk memercikkan bahan bakarnya. Nah, kemudian terdapat juga ini ada tabel beberapa perbedaan dari motor bensin dan motor diesel. Yang pertama pada pada bahan bakar yang digunakan. Nah, motor bensin tentunya menggunakan bensin, sedangkan motor diesel menggunakan solar. Kemudian ada jenis yang dikompresikan. Nah, pada motor bensin jenis yang dikompresikan itu campuran udara dan bensin. Sedangkan pada motor diesel ini terdapat juga udara dan juga solar atau sistem bahan bakarnya. Kemudian ada sistem pembakaran. Nah, pada motor bensin dia menggunakan busi untuk memercikan api sehingga membantu proses pembakaran. Sedangkan pada motor diesel dia menggunakan kompresi yang lebih tinggi sehingga pembakarannya dia terjadi sendiri. Pembakaran terjadi sendiri akibat kompresi yang sangat tinggi. Kemudian tingkat perbandingan kompresinya pada motor bensin dia lebih rendah, sedangkan pada motor diesel dia lebih tinggi, tentunya karena itu membantu untuk melakukan pembakaran. Nah, kemudian ada momen atau torsi yang dihasilkan. Pada motor bensin torsi yang dihasilkan itu lebih kecil, sedangkan pada motor diesel torsi yang dihasilkan lebih besar. Kemudian getaran dan suara yang timbul karena proses pembakaran. Nah, pada motor bensin itu lebih halus, suara yang dihasilkan itu lebih halus, dan sedangkan pada motor diesel itu suara yang dihasilkan lebih kasar atau lebih besar. Sedangkan selanjutnya ada harga bahan bakar yang dipakai. Nah, pada motor bensin ini harga bahan bakarnya lebih mahal, sedangkan pada motor diesel lebih murah. Kemudian yang terakhir ada tingkat perawatan mesin. Nah, pada motor bensin tingkat perawatannya lebih mudah atau lebih murah dibandingkan dengan motor diesel yang membutuhkan perawatan yang lebih mahal atau kompleks. Nah, kemudian ini ada contoh soal dan penyelesaiannya. Diketahui CR sama dengan 10:1 dan VD per silinder dari soal 1 yang tadi adalah 375,52 cm3. Nah, disuruh kita menghitung untuk VC per silinder. Nah, rumusnya itu CR sama dengan VD ditambah VC per VC. Nah, kemudian untuk mencari VC-nya bisa dengan VD per CR dikurang 1. VC sama dengan 375,52 dibagi 10 kurang 1 sama dengan 735,52 dibagi 9. Ini akan menghasilkan 41,72 cm3 per silinder. Kemudian ada kesimpulan, motor 4 tak bensin menggunakan busi untuk pembakaran. Kemudian suaranya lebih halus, mesinnya juga lebih ringan. Kemudian cocok untuk kendaraan ringan dan cepat. Sedangkan motor 4 tak diesel itu pembakarannya terjadi karena kompresi atau tekanan yang tinggi tanpa menggunakan busi, dan torsinya lebih besar sehingga mesin kuat namun lebih berat dan lebih bising. Dan mesin diesel ini juga lebih cocok untuk kendaraan berat dan niaga. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai motor 4 tak bensin dan juga motor 4 tak diesel. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu motor bakar 2 tak bensin. Motor bakar 2 tak bensin adalah mesin pembakaran dalam yang menghasilkan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston atau satu putaran poros engkol menggunakan bahan bakar bensin. Karakteristik utamanya adalah konstruksi yang lebih besar dan konstruksi yang lebih sederhana atau tidak menggunakan katup melainkan saluran udara, buang, dan pembilasan, memberikan rasio tinggi dan tenaga yang lebih tinggi serta menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan mesin 4 tak dengan ukuran yang sama. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat
mesin bensin dua langkah itu terjadi pada langkah pertama itu terjadi langkah hisap dan langkah kompresi. Sedangkan pada langkah yang kedua itu terjadi langkah usaha dan langkah buang. Nah, pada mesin dua langkah ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama ada busi, kemudian ada piston, ada saluran pembilasan, connecting rod, crankshaft, exhaust, dan intake. Nah, busi ini berguna untuk memercikan api. Nah, kemudian pada mesin bakar dua tak ini prinsip kerjanya yaitu menggabungkan 4 proses atau hisap, kompresi, usaha, dan buang menjadi 2 langkah utama per siklus kerja yang masing-masing hanya membutuhkan setengah putaran poros engkol. Langkah pertama adalah saat piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA yang terdiri dari langkah kompresi di atas piston dan langkah hisap di ruang engkol. Kemudian langkah yang kedua adalah saat piston bergerak dari titik TMA atau titik mati atas ke TMB atau titik mati bawah yang terdiri dari langkah usaha atau pembakaran dan langkah buang. Jadi langkah pertama itu adalah langkah kompresi dan langkah hisap yang sekaligus terjadi. Kemudian langkah kedua adalah langkah usaha dan langkah buang yang juga sekaligus terjadi. Kemudian pada langkah hisap dan kompresi terjadi setengah putaran pertama atau 180 derajat piston bergerak dari TMB ke TMA. Nah, di bawah piston terjadi langkah hisap atau pengisian ruang engkol. Kemudian pada bagian di atas piston itu terjadi langkah kompresi. Kemudian pada langkah usaha dan buang yaitu langkah kedua itu terjadi setengah putaran kedua atau 360 derajat piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, pada di atas piston itu terjadi langkah usaha dan langkah buang. Kemudian pada bagian di bawah piston itu terjadi langkah pembilasan. Nah, jadi langkah usaha dan buang ini merupakan langkah kedua yang sekaligus terjadi pada mesin dua tak bensin. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari mesin dua tak bensin itu sendiri. Nah, kelebihan yang pertama itu adalah tenaga dan akselerasinya menghasilkan tenaga yang lebih besar. Jadi pada mesin dua tak ini dihasilkan tenaga yang lebih besar dan akselerasinya lebih cepat karena pembakarannya terjadi di setiap putaran pada poros engkol. Kemudian yang kedua, kelebihannya itu ada desain yang sederhana, yaitu tidak menggunakan komponen seperti klep dan noken es sehingga lebih ringan dan memiliki lebih sedikit bagian yang bergerak. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu ada ringan, yaitu bobot bensin yang lebih ringan membuat kendaraan lebih lincah dan mudah dikendalikan, terutama untuk penggunaan harian atau di medan yang sulit seperti motor trail. Nah, jadi pada motor dua tak ini mesinnya itu tuh lebih ringan sehingga dapat efisien untuk penggunaan yang harian atau di medan yang sulit. Kemudian ada kelebihan yang keempat yaitu perawatannya lebih mudah sehingga biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga lebih sedikit. Jadi konstruksi yang lebih sederhana dari mesin ini membuat biaya perawatannya dan biaya perbaikannya cenderung lebih murah. Selain kelebihan-kelebihan tersebut, terdapat juga beberapa kekurangan dari mesin dua tak ini sendiri. Kekurangan yang pertama yaitu adalah boros bahan bakar, di mana konsumsi bensin lebih tinggi karena proses pembakaran terjadi lebih sering. Kemudian ada emisi gas buangnya lebih tinggi juga karena polusi dan asap yang dihasilkan dari mesin dua tak ini lebih besar dan lebih banyak karena adanya oli samping ikut terbakar bersama bahan bakar sehingga akan menghasilkan
emisi gas buangnya yang lebih tinggi. Kemudian kekurangan yang ketiga ada membutuhkan oli samping. Berbeda dengan mesin 4 tak, mesin 2 tak harus memiliki oli samping yang dicampur ke dalam tangki bensin untuk pelumasan, yang tentunya akan menambah biaya operasional. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu pelumasan tidak optimal. Pelumasannya kurang baik karena dapat memperpendek usia komponen ruang bakar seperti ring piston. Pelumasan yang tidak optimal ini berdampak pada usia komponen dari ruang bakarnya, yang dapat memperpendek usia dari komponen itu sendiri. Kemudian ada kekurangan yang terakhir yaitu suara dan getarannya tuh lebih bising. Jadi mesin 2 tak lebih cenderung berisik dan memiliki getaran yang lebih terasa. Kekurangan dari motor 2 tak ini secara singkat ada boros bahan bakar, emisi gas buang tinggi, membutuhkan oli samping, pelumasan tidak optimal, dan suara dan getarannya lebih bising. Nah, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari 4 tak dan 2 tak. Jadi ini adalah gambar mesin 2 tak. Kemudian ada gambar dari mesin 4 tak. Pada perbandingan antara kelebihan dan kekurangan dari mesin 2 tak itu, pada 4 tak kelebihannya irit bahan bakar yang pertama, kemudian yang kedua itu tidak mengeluarkan asap pada knalpot, dan yang ketiga tidak perlu menambahkan oli samping. Nah, berbeda dari mesin 2 tak yang harus memiliki oli samping. Sedangkan kelebihan dari mesin 2 tak itu sendiri yaitu mudah perawatannya karena tidak perlu mengatur katup atau klep. Kemudian tenaga yang dihasilkan itu tuh lebih besar. Kemudian perbandingan antara kekurangan dari mesin 4 tak dan 2 tak itu sendiri ada pada 4 tak itu harus menyetel katup atau klep. Kemudian kekurangan yang kedua, suara mekanisme mesin berisik. Kemudian ada kekurangan dari mesin 2 tak itu membutuhkan oli samping dan juga menghasilkan asap pada knalpot. Berikut adalah contoh soal dan perhitungan dan penyelesaiannya. Diketahui mesin 2 tak menghasilkan daya efektif 9,16 kW dan mengonsumsi bahan bakar 4,5 liter per jam. Jika densitas bensin sama dengan 0,74 kg per liter, hitunglah SFC atau Specific Fuel Consumption. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus SFC sama dengan konsumsi bahan bakar dalam satuan kilogram per jam dibagi daya efektif atau kilowatt. Pertama, kita akan menghitung konsumsi bahan bakar dengan mengalihkan bahan bakar 4, liter per jam dikalikan dengan densitas. Nah, kita kalikan 4,5 dikali 0,74 menghasilkan 3,33 kg per jam. Kemudian kita dapat memasukkan rumus SFC, yaitu konsumsi bahan bakar kilogram per jam yang kita dapat yaitu sebesar 3,33 kg per jam dibagi daya efektif dalam satuan kilowatt yang telah diketahui dari soal sebesar 9,16, sehingga didapatkan hasil 3,33 dibagi 9,16 sebesar 0,364 kg per kWh. Nah, dari sini kita telah melakukan perhitungan soal, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu mesin 2 tak bensin bekerja dengan 2 langkah piston dalam satu putaran poros engkol, menghasilkan tenaga yang lebih besar dan desain yang lebih sederhana, tetapi memiliki efisiensi yang lebih rendah, konsumsi bahan bakar tinggi, dan emisi lebih besar dibandingkan mesin 4 tak. Jadi mesin 2 tak ini memiliki kekurangan seperti efisiensinya yang rendah dan konsumsi bahan bakarnya yang tinggi dibandingkan dengan mesin 4 tak.
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mesin 2 tak bensin. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang ketiga, yaitu penyaluran bahan bakar, yaitu metode bensin injeksi, bensin karburator, dan diesel common rail atau Bosch pump. Nah, langsung saja. Sistem penyaluran bahan bakar adalah sistem penyaluran yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ruang bakar mesin dengan jumlah, tekanan, dan waktu yang tepat agar proses pembakaran berjalan optimal. Nah, sistem penyaluran bahan bakar ini digunakan untuk menyalurkan bahan-bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar. Kemudian sistem ini berbeda-beda tergantung pada jenis bahan bakar dan teknologi yang digunakan, baik itu mekanis atau elektronik. Nah, tujuan dari sistem penyaluran bahan bakar ini sendiri ada beberapa. Yang pertama yaitu menyediakan bahan bakar ke ruang bakar sesuai kebutuhan mesin. Kemudian yang kedua, mengatur perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Kemudian yang ketiga, menjamin pembakaran yang sempurna antara tenaga maksimal, konsumsi bahan bakar efisien, dan emisi gas buang rendah. Kemudian, menyaring kotoran dari bahan bakar agar tidak merusak komponen mesin. Nah, komponen umum dari sistem bahan bakar ini adalah yang pertama ada tangki bahan bakar, yaitu yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke karburator atau injektor. Kemudian ada saringan bahan bakar atau filter yang berfungsi untuk menyaring kotoran dan air. Kemudian ada pipa penyalur bahan bakar yang berfungsi untuk jalur bahan bakar menuju mesin. Kemudian ada karburator atau injektor yang berfungsi untuk mencampur bahan bakar dan udara atau menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar. Nah, yang pertama ada metode penyaluran injeksi bensin. Ini dapat kita lihat gambarnya. Kemudian pada sistem bahan bakar bensin injeksi ini merupakan sistem elektronik untuk menyemprotkan bahan bakar secara presisi ke dalam mesin untuk pembakaran yang optimal. Nah, sistem ini menggantikan karburator dan bekerja dengan bantuan ECU atau Electronic Control Unit yang menerima data dari berbagai sensor atau seperti sensor posisi, sensor gas, sensor suhu, dan sensor udara untuk menghasilkan dan menyemprotkan bensin sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, prinsip kerja dari sistem injeksi atau bensin ini, sistem injeksi bensin ini adalah dengan penyemprotan bahan bakar bertekanan tinggi yang dikontrol secara elektronik atau oleh ECU atau unit kontrol mesin untuk menciptakan campuran udara dan bahan bakar yang optimal untuk pembakaran. Nah, sensor-sensor ini terus-menerus mengirimkan data kondisi mesin seperti aliran udara, suhu, dan posisi katup gas ke ECU atau unit kontrol mesin. Nah, berdasarkan data ini, ECU akan menghitung jumlah bahan bakar yang dibutuhkan dan mengirimkan sinyal ke injektor untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bentuk kabut halus dengan volume yang sangat tepat. Nah, ini adalah beberapa komponen dari sistem penyaluran injeksi bensin, yaitu yang pertama ada pengatur tekanan atau pressure regulator, kemudian ada pompa bensin atau fuel pump module, kemudian ada fuel tank atau tangki bensin, kemudian ada fuel suction filter atau saringan bensin, kemudian ada injektor, kemudian ada throttle body, kemudian ada siang penyalur atau yang disebut juga dengan fuel feed hose. Nah, komponen-komponen dari sistem penyaluran injeksi bensin tersebut, yang pertama, tangki bahan bakar berfungsi untuk menampung bensin yang akan digunakan oleh bensin. Kemudian yang kedua, pompa bahan bakar yang berfungsi untuk memompa bensin dari tangki ke sistem injeksi, umumnya menggunakan pompa elektrik. Kemudian yang ketiga, ada saringan bahan bakar atau fuel filter yang berguna untuk menyaring kotoran dan partikel lain dari bensin agar tidak merusak komponen lain seperti injektor.
Kemudian yang keempat ada Electronic Control Unit atau ECU yang berfungsi untuk di mana komputer yang menerima data dari sensor untuk mengontrol jumlah bensin yang disemprotkan oleh injektor. Kemudian ada injektor di mana ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Nah, selain itu ada juga pipa pengiriman atau delivery pipe yang menyalurkan bensin bertekanan dari pompa ke injektor. Kemudian ada sensor-sensor di mana sensor-sensor ini mengumpulkan data dari mesin seperti suhu udara, posisi gas, dan tekanan udara yang kemudian akan dikirimkan ke ECU untuk diolah. Nah, kemudian ada komponen yang terakhir yaitu baterai, di mana baterai ini berfungsi untuk menyediakan sumber daya listrik untuk seluruh sistem elektronik. Yang kedua ada metode penyaluran bensin karburator. Nah, sistem penyaluran bahan bakar bensin karburator ini adalah sistem konvensional yang mencampur bensin dengan udara dalam perbandingan yang tepat untuk menciptakan kabut bahan bakar sebelum disalurkan ke ruang bakar bensin. Nah, sistem ini bekerja berdasarkan prinsip Bernoulli, di mana kecepatan aliran udara yang tinggi di dalam venturi menciptakan tekanan yang rendah yang kemudian menyedot mesin dari mangkuk karburator tersebut. Nah, ini ada gambar dari penyaluran bensin karburator. Dapat kita perhatikan ada beberapa komponen, yaitu ada tutup tangki, tangki bahan bakar, saringan, keran bahan bakar, dan lain-lain. Nah, prinsip kerja dari motor penyaluran bahan bakar karburator ini sendiri adalah menciptakan bahan bakar dan udara dengan memanfaatkan prinsip fisika atau vakum dan efek Bernoulli untuk disalurkan ke ruang bahan bakar bensin. Nah, proses ini terjadi ketika udara dihisap melalui venturi atau saluran sempit karburator yang menyebabkan kecepatan udara meningkat dan tekanan menurun. Nah, penurunan tekanan ini kemudian menghisap bahan bakar dari tangki untuk bercampur dengan udara sebelum semuanya masuk ke dalam bensin. Nah, ini adalah beberapa komponen dari sistem penyaluran karburator. Yang pertama itu ada tutup tangki, kemudian ada tangki bahan bakar, kemudian ada saringan, kemudian ada keran bahan bakar, kemudian ada karburator, dan yang terakhir ada untuk pemeriksaan ada kebocoran atau penyumbatan. Nah, komponen dari sistem penyaluran bensin karburator ini, yang pertama ruang pelampung atau float chamber itu berfungsi untuk menampung bensin sebelum disalurkan ke venturi. Kemudian ada penampung atau float, ini berfungsi untuk mengatur volume bensin agar tetap stabil dengan membuka atau menutup katup jarum. Kemudian ada venturi yang berfungsi sebagai bagian penyempit yang mempercepat aliran udara dan menghisap bensin keluar. Yang keempat ada jet, yang dimana jet ini ada dua, yaitu main jet dan kemudian ada pilot atau slow jet. Nah, main jet ini menyalurkan bensin saat putaran mesin tinggi, sedangkan pilot atau slow jet menyalurkan bensin saat idle atau putaran rendah. Kemudian ada katup gas atau throttle valve yang berfungsi untuk mengatur jumlah campuran udara dan bensin yang masuk ke mesin. Kemudian ada katup jarum pelampung atau needle valve yang berfungsi untuk mengontrol aliran bensin ke ruang pelampung melalui pelampung. Nah, kemudian ada sistem diesel Bose pump atau pompa mekanik. Nah, sistem diesel Bose pump ini adalah sistem injeksi bahan bakar klasik untuk mesin diesel yang bekerja dengan memompa bahan bakar dari tangki, menekannya dan menyalurkannya ke ruang bakar mesin pada waktu dan jumlah yang tepat sesuai dengan putaran mesin. Sistem ini berfungsi sebagai pengatur utama yang menentukan kapan dan seberapa banyak bahan bakar yang akan masuk untuk menciptakan tenaga mekanik. Nah, prinsip kerja dari pompa Bose ini atau Bose pompa mini yaitu dengan memompa bahan bakar solar dari tangki, meningkatkan tekanannya secara signifikan hingga ribuan bar, dan menyuntikannya ke ruang bakar pada waktu yang tepat dengan jumlah yang sesuai. Ini dilakukan untuk melalui mekanisme plunger yang bergerak naik turun di dalam plunger barrel yang dikendalikan oleh camshaft dan governor untuk menyemprotkan solar dalam bentuk kabut halus agar terjadi pembakaran yang efisien di dalam silinder mesin.
Nah, ini adalah gambar dari pompa Bosch atau Bosch pump. Nah, ini adalah komponen-komponen dari Bosch pump itu sendiri, dapat kita lihat. Kemudian yang pertama itu ada pompa injeksi atau Bosch pump yang berfungsi untuk menekan bahan bakar hingga bertekanan tinggi agar dapat diinjeksikan melalui injektor. Kemudian ada plunger dan barrel yang berfungsi untuk menaik turunkan tekanan bahan bakar. Nah, gerakannya ini digerakkan oleh camshaft. Kemudian camshaft atau poros knob berfungsi untuk mendorong plunger ke atas untuk menekan bahan bakar, dimana ini digerakkan oleh mesin. Nah, kemudian ada governor yang berfungsi untuk mengatur jumlah bahan bakar yang diinjeksikan sesuai dengan putaran mesin sehingga mengontrol kecepatan. Kemudian ada yang terakhir feed pump atau pompa umpan yang bertugas untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju pompa injeksi dengan tekanan yang rendah. Nah, kemudian yang terakhir itu ada sistem diesel common rail. Nah, diesel common rail ini adalah sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi yang digunakan pada mesin diesel modern yang memiliki komponen utama seperti pompa injeksi dengan tekanan yang tinggi, rel atau common rail, dan injektor yang dikontrol secara elektronik oleh ECU. Nah, sistem ini memungkinkan pembakaran yang lebih efisien, tenaga yang lebih besar, emisinya lebih rendah, dan suara mesinnya lebih halus dibandingkan dengan sistem diesel konvensional. Kemudian ada prinsip kerja dari common rail. Nah, sistem common rail pada mesin diesel bekerja dengan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa bertekanan tinggi yang kemudian menyimpannya dalam rel atau pipa tunggal dengan tekanan yang sangat tinggi. Nah, unit kontrol elektronik atau ECU ini akan mengatur waktu dan durasi injeksi berdasarkan data dari berbagai sensor, lalu menyemprotkan bahan bakar secara presisi langsung ke ruang bakar melalui injektor elektronik. Nah, proses ini akan menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan lebih ramah lingkungan. Nah, komponen-komponen pada sistem diesel common rail ini ada high pressure pump, high pressure line, rail system, injektor, dan ECU. Nah, dapat kita perhatikan pada gambar. Kemudian, fuel tank berfungsi untuk menyimpan bahan bakar. Kemudian, pompa bahan bakar bertekanan tinggi itu berfungsi untuk meningkatkan tekanan bahan bakar hingga ribuan bar. Kemudian ada fuel rail atau high pressure accumulator yang berfungsi untuk menjadi saluran pipa yang menampung bahan bakar bertekanan tinggi secara konstan sebelum disalurkan ke injektor. Kemudian ada komponen lainnya seperti injektor, di mana ini berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai dengan perintah dari ECU. Kemudian ada ECU atau Electronic Control Unit yang berfungsi sebagai otak dari sistem common rail, di mana ECU ini akan memproses data dari sensor dan mengirimkan perintah ke injektor untuk mengatur waktu dan durasi penyemprotan. Jadi ECU ini yang berfungsi sebagai otak dari sistem common rail ini sendiri. Nah, kemudian sensor-sensor. Nah, sensor-sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan data kondisi mesin seperti suhu, tekanan udara, kecepatan putaran mesin atau RPM, dan tekanan bahan bakar itu sendiri. Nah, lalu sensor-sensor yang mengumpulkan data ini akan mengirimkannya ke ECU untuk melakukan perhitungan atau memproses data yang dari sensor tersebut. Nah, kemudian yang terakhir itu ada katup pengatur tekanan atau biasanya ini juga disebut dengan pressure valve. Nah, pressure valve atau katup pengatur tekanan ini berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar di dalam fuel rail. Nah, di mana tadi fuel rail ini adalah saluran pipa yang menampung bahan bakar bertekanan tinggi. Nah, misalnya itu dengan mengembalikan kelebihan bahan bakar ke tangki. Nah, jadi di sini akan diatur tekanannya, tekanan dari bahan bakar itu sendiri di dalam fuel rail. Kemudian
ada contoh soal dan penyelesaiannya, yang dimana contoh soalnya udara mengalir melalui venturi karburator dengan kecepatan 20 meter per sekon di bagian leher venturi yang menyempit. Nah, tekanan udara sebelum masuk venturi adalah 1 atm atau setara dengan 101,325 Pascal, dan massa jenis udara adalah 1,2 kg per meter kubik. Nah, kita akan menghitung penurunan tekanan atau delta P di bagian leher venturi. Nah, cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan persamaan Bernoulli sederhana, yaitu delta P sama dengan setengah rho V kuadrat. Nah, rho itu adalah massa jenis dari udara sendiri, yaitu 1,2 kg per meter kubik. Kemudian ada V, kecepatan udara di venturi 20 meter per sekon. Nah, kita kalikan akan mendapatkan hasil sebesar 240 Pascal. Kemudian ada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mesin 4 langkah berkapasitas 200 cc bekerja pada 4000 rpm dengan efisiensi volumetrik 85%. Jika perbandingan udara, bahan bakar atau AFR sama dengan 14,7 berbanding 1, hitunglah debit udara yang masuk ke mesin. Nah, ini satuan debit sendiri adalah meter kubik per sekon. Cara kita menyelesaikannya itu, yang pertama kita hitung langkah hisap per detik. Nah, langkah hisap per detik itu adalah 4000 rpm dibagi 2 kali 60. Nah, diperoleh hasil 33,3 kali dalam 1 detik. Nah, kemudian langkah yang kedua, kita akan menghitung volume udara yang masuk per detik. Nah, Q udara sama dengan V dikali N dikali langkah hisap. Nah, kemudian kita kalikan 200 kali 10 pangkat min 6 dikali 0,85 dikali 33,3, sehingga diperoleh hasil sebesar 5,67 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Kesimpulan, sistem penyaluran bahan bakar berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki bahan bakar menuju ruang bakar bensin dengan jumlah, tekanan, dan waktu yang tepat agar proses perbakaran dapat berjalan optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan berdasarkan materi yang ketiga, yaitu sistem penyaluran bahan bakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan pada motor bakar. Nah, sistem pelumasan sendiri adalah sistem yang dirancang untuk menyalurkan oli atau pelumas ke komponen-komponen mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan, keausan, dan panas. Nah, fungsi utama dari sistem pelumasan ini adalah untuk menciptakan lapisan oli atau oil film di antara permukaan yang bergesekan langsung untuk mencegah kontak langsung. Nah, sehingga akan melindungi komponen serta membantu membersihkan, mendinginkan mesin. Nah, ini adalah gambar dari sistem pelumasan itu sendiri. Kemudian fungsi dari sistem pelumasan ini adalah mencegah kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Nah, sedangkan fungsi dari pelumas itu adalah untuk menghindari kontak langsung antara dua bagian yang saling bergesekan. Sealer sebagai perapat antara piston dengan dinding silinder, kemudian sebagai pelindung yang untuk mencegah karat, kemudian untuk meredam suara, kemudian untuk pendingin, dan juga sebagai pembersih. Nah, sistem pelumasan itu terdapat dua, yaitu sistem pelumasan kering dan sistem pelumasan basah. Nah, pada sistem pelumasan kering, oli ditampung di luar ruang engkol dan terdapat dua pompa, yaitu pompa penghisap dan pompa penekan. Nah, sedangkan sistem pelumasan basah itu olinya ditampung pada ruang engkol dan terdapat satu pompa oli yang mengalirkan, yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke poros engkol, ke gigi berselang, dan juga ke poros nok dan juga rantai mesin. Nah, bedanya pada sistem pelumasan kering, oli ditampung di luar ruang engkol, sedangkan pada sistem pelumasan basah, oli ditampung di dalam ruang engkol. Nah, cara kerja dari sistem pelumasan ini sendiri yaitu sistem pelumasan bekerja dengan cara menyedot oli dari bak oil atau oil pan, memompanya dan menyaringnya, kemudian lalu mengalirkannya ke komponen mesin yang bergerak untuk mengurangi gesekan. Nah, di mana oli ini akan kemudian kembali ke bak oli untuk didaur ulang. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus selama mesin menyala dan memastikan mesin tetap dingin, bersih, dan awet. Nah, ini adalah gambar dari sistem pelumasan.
di mana terdapat beberapa komponen juga seperti main gallery, oli mesin, oil pan, kemudian ada oil switch, kemudian oil filter atau oli filter, kemudian ada oil cooler, kemudian ada juga oil pump dan lain-lain. Nah, ini adalah komponen-komponennya, bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian selanjutnya adalah sistem pendingin. Nah, jadi sistem pendingin ini merupakan sistem yang berfungsi untuk menjaga suhu mesin pada kondisi yang ideal dengan menyerap dan membuang panas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Nah, sistem pendinginan ini terdapat dua, yaitu pendingin udara air cooler atau sering juga disebut dengan air cooler, kemudian dan pendingin air atau water cooler. Nah, sistem pendingin air ini bekerja dengan sirkulasi cairan pendingin melalui radiator. Sementara pendingin udara menggunakan aliran udara alami atau paksa untuk melepaskan panas dari sirip-sirip pendingin mesin. Nah, yang pertama itu ada cooling system. Nah, cooling system atau sistem pendingin air ini bekerja dengan mensirkulasikan cairan pendingin atau air dan coolant melalui mesin untuk menyerap panas, kemudian memindahkannya ke radiator untuk didinginkan oleh udara luar sebelum kembali ke mesin. Nah, pompa air mensirkulasikan cairan, termostat mengatur suhu dengan membuka dan menutup jalur ke radiator, sementara kipas membantu mendinginkan cairan di radiator saat mesin terlalu panas. Nah, pada sistem pendingin air ini atau cooling system ini tuh komponen-komponen itu ada seperti pompa air, kemudian ada termostat, kemudian ada radiator, dan juga ada kipas. Nah, pada sistem pendingin air atau cooling air ini bagian-bagiannya itu ada yang pertama radiator, yang kedua reservoir tank, kemudian ada ketiga radiator cap, kemudian yang keempat ada cooling fan, kemudian yang kelima atau water pump, kemudian ada termostat. Nah, ada keuntungan dari sistem pendingin air ini, yaitu mesin menjadi tidak berisik karena ruang pembakaran dari mesin ini tuh dikelilingi oleh air yang berfungsi sebagai peredam. Nah, ini adalah gambar sirkulasi air pendingin di dalam mesin atau sirkulasi pendingin air di dalam mesin, di mana terdapat beberapa komponen-komponennya seperti water jacket, ada water pump, ada termostat, kemudian ada bypass hose, radiator, fan, dan lain-lain. Nah, yang pertama, radiator. Jadi radiator ini berfungsi untuk membuang panas air yang telah bersirkulasi di dalam mesin ke udara luar melalui sirip-sirip yang ada pada radiator. Nah, kemudian yang kedua itu ada water pump. Nah, water pump ini berfungsi untuk mensirkulasikan atau memompa air dari pendingin mesin dari radiator ke mesin. Nah, biasanya pompa yang dipakai adalah jenis sentrifugal, dan pompa ini digerakkan dengan tenaga mesin itu sendiri dengan perantaraan fan valve. Nah, kemudian ada dua macam termostat, yaitu yang pertama termostat dengan katup bypass yang memiliki komponen valve, silinder, bypass valve, wax, dan jingle valve. Kemudian yang termostat yang kedua ada termostat tanpa katup bypass. Nah, komponen-komponennya ada valve, silinder, wax, dan jingle valve. Nah, jika posisi termostat miring, maka posisi jiggle harus ada di sebelah atas untuk menghindari terjebaknya udara di dalam sistem pendinginan. Jika ini terjadi, maka sistem mesin akan menjadi panas atau terjadi overheating. Nah, ini adalah gambar dari termostat tanpa katup bypass. Nah, pada saat temperatur rendah atau mesin dingin, saluran air ke radiator ditutup oleh termostat sehingga air akan mengalir dari blok silinder ke pompa melalui saluran bypass. Nah, pada saat temperatur tinggi atau mesin panas, saluran air ke radiator dibuka sehingga termostat sudah terbuka dan air akan mengalir dari blok silinder ke radiator, pompa dan blok silinder, kemudian dari blok silinder melalui saluran bypass, kemudian ke pompa dan kemudian ke blok silinder. Yang kedua ini ada termostat dengan katup bypass yang memiliki komponen-komponen termostat, saluran bypass, radiator, water pump, dan
juga memiliki cara kerja pada temperatur dingin. Nah, saluran bypass yang ada pada termostat ini terbuka sehingga alirannya akan menjadi blok mesin, saluran bypass, water pump, blok mesin. Nah, cara kerja pada saat temperatur panas ini, saluran bypass yang ada pada termostat tertutup sehingga alirannya akan menjadi blok mesin, radiator, water pump, dan kemudian pendinginan pada saat mesin panas juga lebih efektif dibandingkan pendinginan pada saat mesin dingin. Kemudian ada cooling fan yang berfungsi untuk mensirkulasikan atau mengalirkan udara melalui sirip-sirip pada radiator. Kemudian cara membangkitkan aliran udaranya ada dua cara, yaitu dengan menggunakan kipas atau cooling fan dan dengan kendaraan lari cepat. Kemudian ada cooling fan itu ada dua macam, yaitu diputar menggunakan motor listrik, kemudian diputar oleh mesin dengan perantaraan tali kipas atau fan belt. Nah, terdapat catatannya itu supaya kerja radiator lebih efektif ditambahkan LLC atau long life coolant pada air radiator. Nah, kemudian ada tutup radiator, di mana tutup radiator ini mempunyai dua katup, yaitu katup tekanan atau relief valve yang berfungsi untuk membuang air pendingin ke reservoir pada saat tekanan di dalam radiator naik. Nah, sedangkan katup vakum atau vacuum valve itu berfungsi untuk memasukkan air pendingin ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu reservoir tank. Nah, fungsi dari reservoir tank ini untuk menampung kelebihan air dari radiator pada saat terjadi pemuaian air di dalam radiator dan mengembalikan air ke radiator pada saat tekanan di dalam radiator turun. Nah, terdapat catatan yaitu jumlah air di dalam reservoir harus berada di antara level low dan full. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari mesin pendingin air ini. Yang pertama, kelebihannya efisiensi panas lebih tinggi, yaitu mampu menyerap panas secara lebih efektif sehingga menjaga performa mesin tetap optimal bahkan saat beban berat. Kemudian suhu lebih stabil, di mana menjaga suhu mesin lebih seragam, mengurangi potensi perbedaan pemuaian logam antar komponen. Kemudian ada mesin lebih senyap, di mana suara mesin tidak terlalu bising karena water jacket dan cairan pendingin mampu meredam getaran. Kemudian ada overheating, kemungkinan overheatingnya lebih kecil karena sistem ini sangat efektif mencegah mesin menjadi terlalu panas. Nah, selain itu terdapat juga beberapa kekurangan dari pendingin air ini, di mana kekurangan yang pertama yaitu bobotnya lebih berat. Nah, di mana menambah bobot kendaraan karena adanya komponen tambahan seperti radiator, pompa air, cairan pendingin, dan selang. Kemudian ada biaya yang lebih mahal. Selain itu terdapat juga kompleksitas dan perawatannya yang lebih rumit, di mana memerlukan perawatan yang lebih sering sehingga perlu biaya dan juga perawatan yang lebih sering kepada mesin ini. Kemudian ada potensi korosi. Nah, penggunaan cairan sebagai media pendingin membawa risiko korosi pada komponen sistem jika tidak menggunakan material yang tidak tahan korosi. Ya, kemudian yang kedua itu ada sistem pendingin udara. Nah, sistem pendingin udara adalah metode pembuangan panas dengan memanfaatkan aliran udara. Cara kerjanya adalah dengan mengalirkan udara secara alami atau paksa menggunakan kipas sehingga melewati komponen yang panas atau sirip pendingin untuk menyerap dan menghilangkan panas. Sistem ini lebih sederhana atau hemat biaya, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada aliran udara yang menjadi kendala di kondisi jalan macet. Kemudian ada cara kerja dari sistem pendingin sendiri, yaitu sistem pendingin udara bekerja dengan menarik udara hangat dari dalam ruangan, mengalirkannya melewati koil evaporator dingin yang berisi refrigeran yang menyerap panas dan kelembapan. Nah, refrigeran kemudian mengalirkan kondensor di luar ruangan untuk melepaskan panas tersebut, dan udara dingin yang sudah terbentuk dihembuskan kembali ke dalam ruangan. Nah, terdapat kelebihan dan kekurangan dari mesin pendingin udara ini juga. Yang pertama, kelebihannya yaitu bobotnya lebih ringan. Tidak ada komponen seperti radiator, pompa air, dan cairan pendingin yang membuat mesin ini lebih ringan. Kemudian sederhana dan mudah dirawat. Desainnya simpel dan memudahkan perawatan dan perbaikan. Kemudian
tidak ada resiko kebocoran cairan pendingin. Karena tidak menggunakan cairan, sistem ini tidak rentan terhadap kebocoran dan tahan pada pembekuan. Kemudian sangat cocok untuk iklim yang dingin karena tidak ada cairan yang bisa membeku. Nah, di samping kelebihan tersebut, pendingin udara ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti pendinginannya yang kurang efisien karena menyerap dan membuang panas dibandingkan dengan sistem pendingin cairannya itu lebih kurang efisien karena kondisinya yang berat. Kemudian resiko overheat, yaitu mesin lebih mudah panas dan berlebih, terutama saat kondisi macet atau saat kecepatannya rendah karena mengandalkan aliran udara alami atau kipas. Kemudian batas kinerjanya terbatas dan juga memiliki potensi kebisingan atau di mana kipas yang digunakan pada sistem ini bisa menghasilkan suara yang lebih bising daripada sistem pendingin cairan. Nah, terdapat contoh soal. Yang pertama, mesin menghasilkan panas gesekan sebesar 40 kW yang harus dibuang oleh sirkulasi oil lewat oil cooler. Diketahui kenaikan suhu maksimum oli yang diizinkan delta T itu adalah 20 derajat Celcius. Nah, kapasitas kalor jenis oli atau CP itu 2 kJ per kilogram Kelvin. Kemudian densitas olinya atau Rho-nya itu 850 kg per meter kubik. Nah, disuruh kita untuk menentukan laju massa oli atau kilogram per sekon dan laju volumetrik atau L per menit yang diperlukan. Nah, penyelesaiannya yang pertama, kita cari Q dulu, di mana Q-nya itu 40 kW adalah 40 kJ per sekon. Kemudian kita cari Q-nya dengan rumus MCP delta T, di mana M-nya sama dengan Q per CP kali delta T. Jadi M-nya itu sama dengan 40 per 2,0 dikali 20 sama dengan 40 per 40 sama dengan 1 kg per sekon. Nah, kita kemudian akan menghitung volumetrik dalam satuan meter kubik per sekon, di mana rumusnya adalah M per Rho, di mana M-nya kita dapat tadi 1 kg per sekon, kemudian kita bagi dengan densitas atau massa jenis Rho sama dengan 850, menghasilkan 0,011764706 meter kubik per sekon. Kemudian ada contoh soal yang kedua, itu adalah diketahui CP-nya 4,18 kJ kilogram per Kelvin, kemudian densitasnya 1000 kg per meter kubik, kenaikan suhunya 40 atau delta T-nya 30 derajat Celcius, dan disuruh untuk menentukan laju massa kilogram per sekon dan laju volumetrik yang diperlukan supaya suhu naik tidak lebih dari 30 derajat Celcius. Nah, sama seperti yang tadi, kita ketahui Q-nya 150 kW, kita ubah menjadi kilojoule per sekon itu 150, kemudian kita hitung M-nya sehingga diperoleh M-nya 1,19 kg per sekon, dan kita tentukan volumetriknya. Nah, kita bagi massa dibagi densitasnya, 1,196 dibagi 1000 menghasilkan 0,001196 meter kubik per sekon. Kemudian kita ubah dengan mengalikannya dengan 60 akan menghasilkan 71,770 L per menit. Nah, kesimpulan, sistem pendingin menjaga suhu mesin agar tidak terlalu panas, sementara sistem pelumasan mengurangi gesekan antar komponen mesin menggunakan oli. Nah, sistem pendinginan bekerja dengan menyirkulasikan cairan pendingin atau udara untuk menyerap dan membuang panas. Nah, sistem pelumasan berfungsi untuk melindungi komponen dari keausan dan panas yang berlebih dengan melapisi mereka menggunakan lapisan oli atau oil film. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang keempat. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang sistem kelistrikan. Nah, pengertian sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan motor bakar adalah jaringan komponen yang menyalurkan listrik untuk mengoperasikan fungsi-fungsi seperti pengapian, starter, dan penerangan. Nah, komponen utamanya itu meliputi baterai atau aki sebagai sumber daya, spool atau alternator untuk menghasilkan listrik, ada kiprok untuk menstabilkan tegangan, coil untuk meningkatkan tegangan demi busi, dan CDI atau ECU untuk mengatur waktu pengapian. Sistem ini bekerja sama untuk mendukung proses pembakaran agar mesin dapat hidup dan beroperasi dengan baik. Nah, ini adalah gambar diagram dari sistem kelistrikan. Kemudian
Sistem kelistrikan ini merupakan sebuah rangkaian untuk melaksanakan sebuah fungsi yang membutuhkan aliran listrik. Nah, sistem kelistrikan pada sepeda motor terdiri dari beberapa macam, antara lain yaitu sistem penerangan dan bodi, sistem pengapian, sistem pembangkit listrik dan pengisian, sistem starter, dan sistem pengukuran dan indikator. Nah, sistem penerangan dan bodi. Nah, pada sistem penerangan dan bodi ini adalah sistem dengan segala fitur yang terdapat pada bodi motor, termasuk di dalamnya ada lampu depan, lampu belakang, lampu sein atau hazard, klason, alarm, switch, baterai atau aki, kemudian ada kabel, kemudian ada relay, dan kemudian ada fuse. Nah, sistem pengapian motor ini mensuplai percikan api yang timbul karena perbedaan pada tegangan yang berada pada dua elektroda busi ketika celah platina busi terbuka. Nah, percikan api tersebut menyebabkan terjadinya pembakaran pada ruang bakar. Kemudian, sistem pembangkit listrik dan pengisian. Nah, sistem pembangkit listrik ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan listrik pada motor. Spool bertugas sebagai pembangkit energi listrik layaknya generator yang sumbernya berasal dari putaran mesin yang menghasilkan arus listrik yang kemudian dialirkan ke baterai atau aki. Sementara regulator mengatur tegangan pengisian dari spool agar tidak terjadi overcharging. Nah, yang pertama ada sistem starter. Nah, sistem starter ini digunakan pada sepeda motor untuk menghidupkan mesin. Sistem starter memakai elektrik yang bisa mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Kemudian tenaga tersebut digunakan untuk memutar poros pada engkol. Nah, ini adalah gambar dari sistem starter di mana memiliki komponen seperti ECU starter, relay starter, main fuse, dan lain-lain. Nah, komponen utama dari sistem kelistrikan itu ada beberapa, yaitu switch rem kanan, switch starter tangan, dapat kita lihat pada gambar berikut, relay starter, dinamo starter, dan lain-lain. Nah, komponen-komponennya yang pertama ada aki atau baterai yang berfungsi untuk menyimpan dan menyediakan energi listrik untuk motor. Kemudian ada alternator yang berfungsi untuk menghasilkan listrik saat mesin berjalan. Kemudian ada regulator atau rectifier yang berfungsi untuk mengatur tegangan listrik agar sesuai dengan kebutuhan motor. Kemudian ada kabel-kabel yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai komponen kelistrikan. Kemudian ada fuse atau sekring untuk berfungsi melindungi rangkaian dari arus berlebih. Kemudian ada switch atau saklar yang berfungsi mengontrol aliran listrik ke berbagai komponen. Kemudian ada lampu dan indikator yang berfungsi untuk menyediakan pencahayaan dan informasi untuk pengendara. Selain itu, ada juga komponen seperti sistem pengapian yang berfungsi untuk memicu percikan api di busi untuk pembakaran campuran bahan bakar dan udara. Nah, mengapa kita perlu memahami skema kelistrikan motor itu penting? Yang pertama karena untuk dapat digunakan pada diagnosis masalah. Nah, dengan memahami skema kelistrikan ini, kita dapat dengan mudah mengidentifikasi komponen yang bermasalah dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaikinya. Kemudian yang kedua itu ada untuk perawatan yang rutin. Nah, dengan pemahaman kita yang baik tentang sistem kelistrikan ini, kita dapat membantu melakukan perawatan yang rutin agar kinerja motor tetap optimal dan stabil. Kemudian ada untuk keperluan modifikasi atau upgrade. Nah, jika kita ini ingin berencana untuk memodifikasi atau mengupgrade sistem kelistrikan, pemahaman skema ini akan memudahkan kita dalam menentukan komponen yang tepat untuk ditambahkan atau yang untuk kita gantikan nanti. Kemudian ada keamanan, di mana ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam menangani sistem kelistrikan motor dan dapat juga kita gunakan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keselamatan kita saat berkendara. Nah, cara kerja dari sistem kelistrikan ini yaitu sistem kelistrikan bekerja dengan cara mengalirkan energi listrik dari sumber daya seperti aki ke berbagai komponen melalui sirkuit, di mana aki itu berfungsi sebagai sumber awal daya untuk menghidupkan mesin dan komponen lainnya. Nah, pada saat mesin hidup, alternator mengambil alih dengan menghasilkan listrik untuk mengisi aki dan menyuplai daya
ke semua komponen yang aktif seperti lampu, audio, dan sistem kontrol mesin. Nah, sistem ini juga menggunakan regulator dalam rectifier untuk mengatur dan mengubah arus listrik AC menjadi DC. Nah, kemudian ini berguna juga agar sesuai dengan kebutuhan dan memastikan keamanan kita. Kemudian ada beberapa contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu sebuah beban resistif dihubungkan pada tegangan 220 volt dengan resistansi 44 ohm. Nah, kita disuruh untuk menghitung arus yang mengalir dan daya yang terserap oleh beban tersebut. Nah, kita dapat ketahui dari soal tersebut diperoleh adalah V atau tegangan, yaitu sebesar 220 volt, dan R-nya adalah sebesar 44 ohm. Nah, yang kita disuruh untuk menghitung yaitu arus atau I. Nah, dapat kita tahu bahwa rumus dari I sendiri atau arus itu adalah V per R, di mana V adalah tegangan dan R adalah hambatan. Nah, kita di sini langsung saja dapat membagikannya. Jadi V yang diperoleh dari soal yaitu 220 dibagi dengan besar hambatan yang ada pada soal juga sebesar 44, sehingga dihasilkan hasil 220 dibagi 44 itu sebesar 5,0 ampere. Ampere adalah satuan dari arus itu sendiri. Kemudian kita selain disuruh mencari arus, besarnya arus, kita juga disuruh untuk mencari besarnya daya yang terserap oleh beban tersebut. Nah, daya itu simbolnya adalah P, yang dimana daya itu sendiri juga memiliki rumus V dikali I. Nah, tadi V yang diperoleh dari soal atau yang sudah diketahui dari soal adalah 220 volt, sedangkan I adalah besar arus yang tadi sudah kita cari dengan rumus I sama dengan V per R. Nah, sekarang kita bisa masukkan ke dalam rumus P sama dengan V kali I, dimana V sama dengan 220 dikali I sama dengan 5, sehingga kita peroleh hasil dari P adalah sebesar 1100 watt. Nah, sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa arus yang mengalir pada sebuah beban resistif ini adalah sebesar 5,0 ampere, dan juga daya yang terserap oleh beban tersebut adalah sebesar 1100 watt. Kemudian ada soal yang kedua, yaitu dua resistor dengan 6 ohm dan 3 ohm dihubungkan secara paralel ke sumber 240 volt. Nah, kita disuruh untuk menghitung besar resistansi ekivalen, besar arus pada tiap cabang, kemudian arus total dan daya total yang terserap. Yang pertama, kita kerjakan untuk konduktansi total. Nah, konduktansi total itu dapat kita cari dengan rumus paralel, yaitu karena ini berbentuk paralel, kita menggunakan rumus 1/6 atau 1/R1 ditambah 1/R2, dimana ini adalah berarti 1/6 ditambah 1/R3, 1/3 sama dengan 0,1167 ditambah 0,3333 sama dengan 0,5. Nah, rumus untuk paralel mencari totalnya itu adalah 1/R paralel itu adalah 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Nah, kita peroleh tadi 1/R1 tambah 1/R2, 1/6 tambah 1/3 sebesar 0,5. Nah, kemudian untuk mencari R paralelnya itu dapat kita bagikan dengan 1 dibagi 0,5, sehingga kita peroleh total dari resistor atau total dari konduktansinya yaitu sebesar 2,0 ohm. Nah, kemudian yang kedua kita disuruh untuk mencari arus pada setiap cabang. Nah, untuk mencari I1 itu berarti 240 dibagi 6. Nah, hasilnya 40,0 ampere. Kemudian untuk cabang kedua kita cari 12 I2 itu sama dengan 240 dibagi 3. Nah, sama dengan 80,0 ampere. Jadi kita menghitung arusnya itu satu-satu pada saat
pada saat hambatannya 6 ohm dan pada saat hambatannya 3 ohm. Jadi rumusnya itu 200 untuk yang pertama, untuk pada saat 6 ohm itu 240 bagi 6 sebesar 40. Kemudian pada saat yang hambatannya 3 ohm itu 240 bagi 3, jadi sebesar 80,0 ampere. Nah, kemudian kita disuruh untuk soal yang C itu kita disuruh untuk menghitung arus totalnya. Jadi berarti ini kita tambahkan, kita langsung menambahkan I1 dan I2, dimana I1 itu tadi pada saat hambatannya 6 ohm dan I2 itu pada saat hambatannya 3 ohm. Nah, cara mencari I totalnya itu adalah dengan menambahkan I1 dan I2. Jadi tadi kita dapat I1 sebesar 40 ampere dan I2 sebesar 80 ampere, sehingga diperoleh hasil 40 tambah 80 sebesar 120 ampere. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan terakhir kita disuruh untuk menghitung daya total yang diserap. Nah, untuk menghitung P sama seperti tadi pada soal sebelumnya. Nah, pada soal ini sama saja, kita akan menggunakan rumus P sama dengan V kali I. Nah, V itu adalah tegangan dan I adalah yang kita gunakan adalah I total. Karena yang ditanya pada soal adalah daya total yang diserap, sehingga kita akan menggunakan arus total yang sudah kita jumlahkan tadi dari I1 ditambah I2. Nah, sekarang kita kalikan, V-nya tadi diperoleh pada soal 240, kemudian I-nya kita pakai I total yang telah kita peroleh juga tadi sebesar 120 ampere. Sekarang kita kalikan 240 dikali 120 itu sebesar 28.800 watt. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pada soal A resistansi ekuivalennya sebesar 2,0 ohm, kemudian arus pada cabang 1 itu adalah 40 ampere, kemudian arus pada cabang kedua itu 80 ampere, kemudian arus totalnya adalah sebesar 120 ampere, dan kemudian P total atau daya total yang diserap itu adalah sebesar 28.800 watt. Nah, kemudian ada kesimpulan. Jadi sistem kelistrikan ini merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi, yang dimana ketiga hal ini atau ketiga bagian ini bekerja secara terpadu untuk menyalurkan energi listrik dari sumber hingga ke pengguna akhir. Nah, keandalan sistem ini sangat bergantung pada kualitas peralatan yang digunakan, sistem proteksi yang baik, serta pelaksanaan perawatan secara berkala. Nah, efisiensi energi dapat ditingkatkan melalui pemilihan dari komponen-komponen yang tepat dan pengendalian dari beban listrik yang optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan dari materi keempat, yaitu sistem kelistrikan pada motor bakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir, yaitu sistem transmisi. Yang pertama adalah pengertian sistem transmisi. Sistem transmisi adalah komponen mekanis yang berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak kendaraan untuk mengubah kecepatan dan torsi putar sesuai kebutuhan. Selain itu, transmisi juga memungkinkan kendaraan berhenti saat mesin menyala, berjalan mundur, dan dapat menyesuaikan putaran mesin dengan kondisi jalan. Terdapat 2 jenis utama transmisi, yaitu transmisi manual yang membutuhkan perpindahan gigi secara manual, dan transmisi otomatis yang dilakukan secara otomatis oleh sistemnya itu sendiri. Nah, dapat kita lihat ini adalah gambar dari sistem transmisi pada motor bakar. Kemudian, terdapat beberapa fungsi dari transmisi. Nah, secara umum, transmisi sebagai salah satu komponen sistem pemindah tenaga atau yang biasa disebut dengan powertrain mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan tenaga atau putaran mesin dari kopling ke poros propeller. Yang kedua, merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan atau beban mesin dan kondisi jalan. Kemudian yang ketiga yaitu dapat merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan kebutuhan atau beban mesin dengan kondisi jalannya.
Nah, yang pertama ada transmisi manual. Jadi, transmisi manual adalah sistem perpindahan gigi pada kendaraan bermotor yang dioperasikan secara manual oleh pengemudi melalui tuas persneling atau pedal dan juga pedal kopling. Nah, pada sistem transmisi manual ini bekerja dengan mengatur torsi dan kecepatan dari mesin ke roda dengan menggunakan kombinasi roda gigi yang berbeda, sehingga memungkinkan pengemudi mengontrol performa kendaraan dengan lebih besar. Nah, terdapat beberapa bagian dari manual transmission atau transmisi manual, yaitu ada yang bisa kita lihat ada gear shift, ada shift rod, kemudian ada shift fork, kemudian ada input shaft, ada counter shaft, ada synchronizer, kemudian ada idler gear, dan juga ada output shaft. Nah, ini adalah bagian-bagiannya. Kemudian fungsi-fungsi utama dari komponen transmisi manual yang pertama ada yaitu poros input. Nah, ini juga sering disebut sebagai input shaft. Nah, fungsinya yaitu menerima tegangan putar dari kopling dan menyalurkannya ke roda gigi di dalam transmisi. Yang kemudian ada yang kedua yaitu gigi transmisi. Roda gigi yang memiliki ukuran berbeda-beda untuk menghasilkan rasio torsi dan kecepatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Nah, yang ketiga ada gigi penyesuaian atau synchronizer. Nah, synchronizer ini adalah komponen yang bekerja menyamakan kecepatan putaran gigi yang akan dihubungkan sehingga perpindahan gigi menjadi lebih halus dan tidak menimbulkan suara kasar. Nah, kemudian ada garpu pemindah atau sering disebut dengan shift fork yang berfungsi untuk menggeser atau memindahkan synchronizer ring dan hub sleeve untuk memasukkan gigi tertentu. Nah, kemudian ada komponen yang kelima yaitu tuas persneling atau gear shift lever. Nah, ini adalah tuas yang dioperasikan oleh pengemudi untuk memilih dan memindahkan gigi. Kemudian ada poros output atau output shaft, di mana ini berfungsi untuk menyalurkan tenaga putar dari gigi yang dipilih ke drive line, misalnya adalah gardan. Nah, kemudian ada bak transmisi atau sering juga disebut dengan transmission case. Nah, transmission case ini adalah wadah pelindung yang menampung semua komponen transmisi, termasuk juga oli transmisi. Kemudian ada tuas penghubung atau sering disebut dengan shift linkage, di mana ini berfungsi untuk menghubungkan tuas persneling dengan garpu pemindah. Nah, kemudian yang terakhir ada gigi mundur atau sering disebut dengan reverse gear. Jadi, reverse gear ini adalah gigi khusus yang membalik arah putaran poros output sehingga kendaraan bisa bergerak mundur. Nah, prinsip kerja dari transmisi manual ini adalah bekerja dengan mengandalkan rasio roda gigi yang diubah oleh pengemudi menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Nah, pedal kopling ini berfungsi untuk memutus atau menghubungkan tenaga dari mesin ke transmisi, sementara tuas persneling digunakan untuk memilih gigi yang tepat guna mengubah rasio untuk menyesuaikan torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan. Contohnya itu ada seperti saat menanjak atau saat melaju di jalur atau jalan lurus. Kemudian ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari transmisi manual. Yang pertama yaitu untuk kelebihannya kontrol penuh. Jadi pengemudi memiliki kendali penuh atas perpindahan gigi, tenaga, dan kecepatan yang sangat berguna dalam kondisi berkendara sulit atau saat ingin memaksimalkan performa saat berkendara. Kemudian yang kedua, lebih irit bahan bakar. Jadi transmisi manual ini dengan penggunaannya yang tepat, transmisi manual bisa lebih hemat bahan bakar karena pengemudi dapat mengatur perpindahan gigi sesuai yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu biaya perawatannya yang lebih murah. Jadi secara umum biaya perawatan komponen transmisi manual ini cenderung lebih terjangkau dan lebih mudah diperbaiki dibandingkan dengan transmisi otomatis. Kemudian ada harga beli yang lebih murah.
Nah, jadi kendaraan dengan transmisi manual biasanya memiliki harga beli yang lebih rendah dibandingkan dengan varian otomatis atau varian yang otomatis. Kemudian ada kekurangan dari transmisi manual. Nah, yang pertama itu melelahkan. Kemudian ada membutuhkan keterampilan dan kurang nyaman saat macet. Jadi pada kekurangan yang melelahkan itu, mengemudi dengan transmisi manual akan sangat melelahkan, terutama saat berkendara dalam kemacetan, karena pengemudi harus terus-menerus mengoperasikan kopling dan perseling. Kemudian yang kedua yaitu membutuhkan keterampilan, di mana pengoperasian transmisi manual memerlukan keterampilan khusus, terutama untuk pengemudi pemula yang perlu menghafal koordinasi antara pedal pegas, kopling, dan juga rem. Kemudian kekurangan yang selanjutnya itu ada kurang nyaman saat macet. Nah, kondisi lalu lintas yang padat dan macet membuat transmisi manual kurang praktis dan kurang nyaman digunakan. Nah, yang kedua ada transmisi matic atau otomatis. Jadi, transmisi matic adalah transmisi otomatis atau AT atau automatic transmission, yaitu sistem perpindahan gigi pada kendaraan yang bekerja secara otomatis tanpa perlu mengemudi menginjak pedal kopling secara manual. Nah, sistem ini menggunakan komputer dan sensor untuk menyesuaikan perpindahan gigi berdasarkan kecepatan kendaraan dan tekanan pedal gas, sehingga pengemudi hanya perlu mengontrol gas dan rem. Dapat kita lihat pada gambar ini ada gambar dari transmisi otomatis atau transmisi matic. Kemudian ada beberapa komponen dari transmisi otomatis, yaitu yang pertama ada Rainford housing, kemudian ada brace impeller fins, kemudian Toritong thrust bearing, kemudian ada multiple clamp, kemudian ada round clamp tip, kemudian ada damping springs. Nah, komponen utama dari transmisi otomatis ini, yang pertama ada torque converter, yang dimana ini menggantikan fungsi kopling manual. Komponen ini menyalurkan tenaga dari mesin ke transmisi dan memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Kemudian ada planetary gear seat, dimana ini adalah rangkaian roda gigi yang merupakan inti dari transmisi otomatis. Fungsinya untuk menghasilkan berbagai rasio gigi atau perbandingan gigi yang memungkinkan kendaraan bergerak dengan cepat dan tenaga yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada sistem hidrolik, di mana sistem ini menggunakan tekanan dari oli transmisi untuk mengontrol perpindahan gigi. Oli yang bertekanan akan mengaktifkan komponen-komponen lain seperti kopling dan pita rem. Kemudian ada yang keempat yaitu Automatic Transmission Fluid atau ATF, di mana ini adalah oli khusus untuk transmisi otomatis yang memiliki banyak sekali fungsi. Contohnya itu yang pertama melumasi komponen bergerak, kemudian yang kedua ada mendinginkan komponen, dan yang ketiga ada sebagai medium hidrolik untuk mengoperasikan sistem. Nah, prinsip kerja dari transmisi otomatis ini yaitu bekerja dengan memanfaatkan sistem hidrolik dan komponen utama seperti torque converter, planetary gear set, dan hydraulic control unit untuk memindahkan gigi secara otomatis tanpa pedal kopling. Nah, torque converter ini berfungsi sebagai kopling fluida untuk menyalurkan tenaga dari mesin. Sedangkan untuk yang planetary gear set ini mengatur rasio gigi. Nah, sedangkan hydraulic control unit termasuk body valve dan solenoid valve itu menggunakan tekanan oli untuk mengontrol perpindahan gigi. Nah, terdapat juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari transmisi otomatis ini. Kelebihan yang pertama yaitu lebih nyaman dan mudah dikendarai, sehingga tidak perlu mengoperasikan pedal kopling, jadi akan mengurangi kelelahan pengemudi, terutama pada lalu lintas padat atau perjalanan jauh. Kemudian kelebihan yang kedua itu lebih baik di lalu lintas padat. Nah,
Jadi transmisi otomatis ini sangat membantu saat terjebak macet atau harus berhenti dan berjalan terus-menerus karena tidak perlu repot untuk mengganti gigi dan menginjak kopling. Kemudian ada kelebihan yang ketiga, yaitu cocok untuk pengemudi pemula. Nah, pengoperasiannya yang lebih sederhana dan tidak membutuhkan keahlian untuk mengelola pedal kopling, rem, dan gas secara bersamaan dapat cocok digunakan oleh pengemudi pemula. Kemudian ada beberapa kekurangan dari transmisi otomatis ini. Yang pertama yaitu biaya perawatannya yang lebih mahal. Perawatan dan perbaikan transmisi otomatis umumnya lebih mahal dibandingkan transmisi manual, serta membutuhkan penggantian oli transmisi secara berkala. Kemudian konsumsi bahan bakarnya lebih boros, jadi transmisi otomatis cenderung mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dibandingkan transmisi manual. Kemudian ada yang ketiga yaitu engine brake kurang optimal, karena tidak adanya efek engine brake yang kuat seperti pada transmisi manual, sehingga engine brake-nya itu kurang optimal. Jadi pengemudi harus lebih berhati-hati dan mengandalkan rem saat berada di turunan curam. Ini adalah contoh soal dan penyelesaian. Jadi pada contoh soalnya, sebuah mobil dengan transmisi manual memiliki perbandingan gigi 1 3,8 banding 1, perbandingan gigi diferensial 4,1 banding 1, putaran mesin 3000 rpm, diameter ban 0,6 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan kendaraan pada gigi 1. Cara kita menyelesaikan, yang pertama kita hitung putaran poros roda atau output transmisi. Nah, dengan rumus N roda sama dengan N mesin per I gigi dikali I diferensial. Nah, N roda itu kita masukkan, N mesin adalah putaran mesin yaitu 3000, kemudian kita bagi dengan I gigi yaitu 3,8 dan I diferensial yaitu 4,1, sehingga diperoleh hasil 192,5 rpm. Kemudian kita akan menghitung keliling ban. Nah, dengan rumus K sama dengan V kali D, di mana V itu 3,14 dan D-nya sebesar 0,6, sehingga diperoleh 1,884 meter. Kemudian kita akan menghitung kecepatan kendaraan, yaitu dengan rumus P sama dengan N roda dikali K dikali 60/1000, sehingga kita masukkan semua angkanya diperoleh hasil 21,74 km per jam. Contoh soal yang kedua ada sebuah mobil memiliki transmisi otomatis dengan rasio gigi 1 sebesar 3,2 banding 1 dan final drive 4 banding 1. Nah, jika mesin berputar pada 2500 rpm dan diameter ban 0,65 meter, kita disuruh untuk menghitung kecepatan mobil. Dengan cara yang pertama kita hitung dulu N roda. Dengan itu kita masukkan 2500 adalah putaran mesin rodanya 2500 rpm dibagi I dari gigi 1 itu 3,2 dibagi I dari gigi 2, gigi selanjutnya itu 4. Kemudian diperoleh hasil 195,3 rpm. Kemudian kita hitungkannya pi kali 0,65 yaitu sebesar 2,042 meter. Kemudian kita hitung V atau kecepatannya dengan mengalihkan 195 adalah N roda dikalikan K 2,042, kemudian kita kalikan dengan D 0,06 meter, kemudian diperoleh hasil 23,9 km per jam. Nah, kesimpulan, sistem transmisi adalah komponen mekanis yang berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak kendaraan untuk mengubah kecepatan dan torsi putar sesuai kebutuhan. Transmisi manual bekerja dengan mengandalkan rasio roda gigi yang diubah oleh pengemudi menggunakan tuas persneling dan pedal kopling. Sedangkan transmisi matic atau otomatis adalah sistem perpindahan gigi pada kendaraan yang bekerja secara otomatis tanpa perlu pengemudi menginjak pedal kopling secara manual. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem transmisi. Terima kasih.